Bisa bayangkan Reece James main di Manchester City. Reece James jadi salah satu bek sayap kanan muda yang cukup bersinar, tapi timnya Chelsea masih terpuruk. Apa mungkin nanti James mau coba peruntungan ke Manchester City? Reece James kabarnya sempat diminati oleh Real Madrid. Maklum, Madrid butuh peremajaan di pos bek sayap kanan. Akan tetapi, James bertahan di Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu pun ditunjuk jadi kapten The Blues di musim ini. Ex-pemain Chelsea dan Liverpool, Glenn Johnson menyebut kalau Reece James mau coba petualangan baru maka pilihan terbaiknya adalah ke Manchester City. Sebab manajer Pep Guardiola, terkenal mampu mengeluarkan bakat terbaik para pemainnya. Manchester City selama ini masih mengandalkan Kyle Walker, pemain berusia 33 tahun yang mengisi posisi bek sayap kanan. Sebenarnya masih ada Rico Lewis, tapi pemain muda itu masih diutak-atik posisinya sebagai gelandang. Glenn Johnson memprediksi, bisa saja Reece James meninggalkan Chelsea andai The Blues terus terpuruk. Perlu dinanti juga, seberapa banyak pundi-pundi uang yang berani ditawarkan Manchester City. Jika James mau cabut dari Chelsea, maka pilihan terbaik adalah ke Man City. Pemain ingin selalu menang dan berada di level tertinggi, maka di sana tempatnya. Chelsea tentu tidak mau Reece James pergi, harganya pun pasti akan sangat mahal. Tapi kalau Chelsea terus terpuruk, maka bisa kepindahannya itu terjadi. Reece James sudah memperkuat Chelsea sejak tembus dari tim akademi ke skuad utamanya pada tahun 2019. James kontraknya masih terikat di London sampai musim panas 2028. Barcelona susun formula manjur boyong Joao Cancelo dari Manchester City. Raksasa Liga Spanyol, Barcelona, menyusun formula manjur boyong Joao Cancelo dari Manchester City pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona menjadi salah satu klub Liga Spanyol yang bakal bergerak aktif di bursa transfer 2024, termasuk mengikat permanen Joao Cancelo. La Blaugrana, julukan Barcelona, mendatangkan Joao Cancelo dari Manchester City dalam jendela bursa transfer musim panas lalu. Barcelona mencapai kesepakatan bersama Manchester City untuk meminjam Cancelo dengan menyertakan opsi beli. Hal tersebut dilakukan Barcelona agar berpeluang mempermanenkan Joao Cancelo, jika ex-pemain Manchester City itu menunjukkan penampilan yang mengesankan. Saat ini, sosok berpaspor Portugal tersebut telah mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari 11 laga yang dijalani Barcelona di Liga Spanyol 2023-2024. Dilansir dari Diario Sport, catatan itu membuat Barcelona membulatkan tekad untuk mengubah kontrak Joao Cancelo menjadi permanen. Bahkan, Barcelona dilaporkan tengah menyusun formula manjur demi memboyong Joao Cancelo dari Manchester City secara permanen. Pasalnya Barcelona sulit mendapatkan restu dari Manchester City untuk mempermanenkan Joao Cancelo di bursa transfer 2024. Lantas, apa yang membuatnya seperti itu? The Citizens, julukan Manchester City, menginginkan Barcelona untuk menebus Joao Cancelo dengan mahar sebesar 50 juta euro. Hanya saja, Barcelona diuntungkan dengan 3 keadaan demi menebus pemain berusia 29 tahun tersebut secara permanen. Pertama, Cancelo mengaku senang bermain dengan seragam Barcelona, melebihi Manchester City. Hal itu berdampak pada keadaan kedua, di mana Joao Cancelo mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di Barcelona. Terakhir, Joao Cancelo sudah tidak masuk dalam proyek Pep Guardiola di Manchester City pada musim selanjutnya. Maka tak ayal jika Manchester City diprediksi bakal menurunkan harga yang sebelumnya dipatok untuk Barcelona menebus Joao Cancelo. Gak cuma Trent Alexander-Arnold dari Liverpool, bek City Manuel Akanji juga nonton video John Stones. Bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold, pernah terang-terangan mengakui dirinya banyak belajar dari bek Manchester City, John Stones. Posisi John Stones yang hibrid antara bek dan gelandang membuatnya banyak dicontoh. Termasuk rekannya sendiri, Manuel Akanji, yang kini diminta Pep Guardiola untuk menggantikan John Stones di posisi itu. Pasalnya,
Cedera otot John Stones kumat lagi setelah sempat kembali berlaga. Manuel Akanji mengaku suka dengan tugas barunya itu meski ada perubahan besar. Manuel Akanji juga banyak belajar dari John Stones dengan cara menonton video-videonya saat berlaga. Saat melawan Chelsea dan di akhir pekan melawan Liverpool, saya merasa lebih nyaman karena saya jadi lebih terbiasa bermain di posisi itu. Ketika Anda dari pertahanan ke lini tengah, akan ada perubahan besar karena biasanya Anda menghadapi laga di depan Anda dan sekarang tiba-tiba lawan datang dari segala penjuru. Saat saya memainkan laga pertama saya dalam posisi hibrid, saya melihat video rekaman John dan caranya dia bermain lalu mencoba untuk melakukannya dalam permainan saya. Menurut saya semakin kesini semakin membaik. Alasan Pep Guardiola sebut Jurgen Klopp jadi musuh terberat dan bukan Jose Mourinho. Pep Guardiola sebut Jurgen Klopp jadi musuh terberat dan bukan Jose Mourinho patut untuk diulas. Rivalitas antara kedua pelatih pernah terjadi saat keduanya sama-sama menukangi klub di Liga Spanyol. Kala itu persaingan keduanya dikenal sudah cukup panas. Banyak yang mengatakan Mourinho adalah rival terberat Guardiola. Namun menjelang pertandingan Manchester City vs Liverpool pada akhir November tahun 2023, pelatih asal Spanyol itu justru merasa Klopp merupakan rival paling berat. Dikutip dari Sporting News, alasan menyebut Klopp sebagai musuh terberatnya adalah karena pelatih asal Jerman itu membuatnya benar-benar merasa lebih baik. Hal itu sudah dirasakan Guardiola sejak masih menangani Bayern Munich. Sementara itu, dilaporkan oleh laman Up News, persaingan versus Klopp cukup berbeda dengan persaingan sengit antara Guardiola dan Mourinho. Pasalnya, dia memiliki rasa hormat yang besar terhadap juru taktik eksentrik itu. Bagian ketika Anda bertahun-tahun berada di olahraga ini adalah dia dan tim-timnya, di sini dan di Borussia Dortmund. Kami selalu menjadi rival besar. Ini adalah pertandingan bagus untuk kedua tim, dengan pendekatan positif dan gaya yang selalu menarik. Dia menjadikan saya pelatih yang lebih baik melalui timnya. Mereka adalah tim yang fantastis, tim papan atas, tidak diragukan lagi. Jurgen membuat dunia sepak bola menjadi tempat yang lebih baik dengan pesannya.